Sebagian besar dari kita pasti pernah merasakan di mana tubuh sudah kelelahan, namun tetap harus menjalankan aktivitas. Lalu, kita menenggak minuman energi yang kemudian mengembalikan seluruh energi tubuh, dan kita bisa melanjutkan aktivitas dengan lebih semangat. Perasaan seperti ini yang kemudian memunculkan perusahaan minuman bernilai sekitar 64,7 miliar dolar pada 2015. Sebut saja perusahaan ini Red Bull. Di usia berapa Anda mengetahui Red Bull berasal dari Thailand? Di Provinsi Pichit, Thailand, tahun 1923, hidup seorang pria dari keluarga pengembala bebek bernama Chaleo Yovidya. Penghasilan dari mengembala bebek tidaklah besar. Sejak kecil, Chaleo hidup dalam kemiskinan dan pendidikan rendah. Chaleo adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Saat usianya mulai beranjak dewasa, ia dikirim orang tuanya ke Bangkok untuk bekerja di toko kimia milik kakak laki-lakinya. Chaleo bekerja sebagai penjual antibiotik dan mempelajari banyak hal tentang kimia dan pemasaran. Pada 1962, Chaleo memiliki tabungan yang cukup untuk mendirikan perusahaan bernama TC Pharmaceuticals. Chaleo menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Namun pada 1970-an, ia mengamati sebagian besar minuman energi di Thailand adalah impor. Yang paling populer salah satunya Lipovitan D dari Jepang. Minuman ini memiliki pasar utama yaitu orang kaya Bangkok, yang pada saat itu Bangkok memiliki pelabuhan terbesar di Thailand dan menjadi lintasan perdagangan internasional. Menurut Chaleo, orang kaya di Bangkok tidak membutuhkan minuman energi semacam itu. Yang lebih membutuhkan adalah pekerja dengan gaji pas-pasan yang harus bekerja bahkan sampai lembur. Chaleo kemudian mencoba membuat minuman energinya sendiri. Ia mencoba mempelajari komposisi minuman dari pesaing. Bahan utama sebagian besar minuman energi di Thailand saat itu adalah senyawa bernama taurin. Taurin adalah bahan kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Diperlukan untuk fungsi sistem kardiovaskular, otot rangka, dan sistem saraf pusat tubuh. Taurin adalah senyawa yang dapat bersintesis secara alami. Meskipun tubuh manusia dapat menghasilkan taurin, tetapi jika ditambah dengan mengkonsumsi taurin dari minuman, akan meningkatkan kinerja yang signifikan. Terlebih jika dalam keadaan kurang tidur. Inilah alasan utama Chaleo menjadikan taurin senyawa utama dalam minuman energinya. Chaleo juga menambahkan kafein sebagai stimulan, sekelompok vitamin B untuk mendukung metabolisme sel, gula, dan sukrosa untuk sumber energi. Langkah setelah menentukan komposisi adalah menentukan desain merek. Chaleo ingin menyampaikan kekuatan dan potensi minuman energinya. Kemudian, ia ilustrasikan dengan hewan gaur, spesies sapi liar di Asia Tenggara. Chaleo menggambar gaur saling berhadapan di depan cakram emas, lalu memberikan merek Krating Daeng, yang berarti gaur merah dalam bahasa Thailand. Sepanjang hidup Chaleo sebagai pedagang, Chaleo tahu betul bagaimana memasarkan minuman energinya. Ia tidak menjualnya di kota besar seperti Bangkok, melainkan di provinsi kecil di Thailand. Ia juga mensponsori Muay Thai. Melalui Muay Thai yang sedang populer hingga internasional, penjualan Krating Daeng dapat meningkat. Tahun 1977, Krating Daeng menjadi minuman energi terpopuler kedua di Thailand, dan tahun selanjutnya menduduki posisi pertama, menggeser Lipovitan D. Chaleo beruntung karena pada 1970 hingga 1990-an, Thailand mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, PDB Thailand naik 4 kali lipat, pendapatan per kapita naik 3 kali lipat, dan mulai menyusul ekonomi Taiwan dan Korea Selatan. Krating Daeng menjadi minuman populer di Thailand, terlebih di kalangan pekerja. Red Bull di situs web disampaikan berasal dari Austria, namun terdapat cerita sejarah di dalamnya. Saat Krating Daeng menaklukkan pasar minuman energi Thailand, seorang pria Austria bernama Dietrich Mateschitz berjuang keras untuk bekerja sebagai salesman. Ia tidak berasal dari keluarga kaya. Orang tuanya adalah seorang guru SD. Dietrich memerlukan waktu 10 tahun untuk mendapatkan gelar marketing. Ia pernah bekerja di 6 perusahaan berbeda, termasuk Unilever. Kemudian bekerja di Blendax, sebuah perusahaan Jerman yang terkenal dengan pasta giginya. Pada 1982, Dietrich pergi ke Thailand untuk keperluan bisnis. Dalam perjalanannya, ia merasa mengantuk, kemudian membeli Krating Daeng. Selain menghilangkan kantuknya, setelah meminum Krating Daeng, ia juga bisa mengatasi jet lag-nya. Dietrich merasa ketagihan dengan Krating Daeng dan mencoba mengimpornya ke Austria.
Pada 1984, Dietrich menemui Chaleo untuk menawarkan investasi membuka perusahaan distribusi kerating deng di Austria. Keduanya bersepakat untuk berinvestasi masing-masing sebesar $500.000. Dietrich akan bertanggung jawab penuh di perusahaan baru, sedangkan Chaleo tetap berfokus di Thailand. Tugas Dietrich adalah mengenalkan kerating deng di Eropa dan membuat pelanggan dapat menerima kerating deng. Dietrich merubah formula dasar kerating deng dengan mengkarbonasi komposisi. Dietrich juga merubah mereknya menjadi Red Bull. Hal tersebut membuat Dietrich menghadapi tantangan pemasaran. Pendekatan yang dilakukan juga berbeda dengan di Thailand, karena pekerja di Eropa sudah cukup lebih baik dari Thailand. Dietrich kemudian membayar seorang pelajar untuk memodifikasi Mini Cooper mereka dengan memberi stiker Red Bull dan botol kalengnya di atas mobil. Selain itu, ia juga memperkerjakan pelajar sebagai manajer merek. Manajer merek ini pada dasarnya dibayar untuk mengadakan pesta besar, di mana mereka akan membagikan Red Bull gratis sebagai bentuk promosi. Strategi pemasaran yang diterapkan Dietrich cukup berhasil. Setahun setelah peluncuran Red Bull pada 1987, telah terjual lebih dari 1 juta kaleng di Austria. Red Bull kemudian memasuki rak minimarket di Hungaria dan Slovakia pada 1992. Jerman dan Inggris pada 1994, Red Bull memasuki pasar Amerika Serikat pada 1997 dan berhasil menjual 1 juta kaleng setiap hari. Sebagai seorang penggemar berat olahraga, dan ia adalah seorang pilot berlisensi, Dietrich menyadari kebangkitan olahraga ekstrim selama tahun 1980-an. Itulah salah satu alasan ada slogan Red Bull Gives You Wings. Pada 1991, Dietrich mengorganisir Red Bull Flag Tag di Wina. Acara ini mempertemukan peserta dari seluruh dunia yang mencoba menerbangkan mesin terbang bertenaga manusia buatan mereka. Keberhasilan Flag Tag meyakinkan Dietrich untuk mulai menjadi tuan rumah cabang olahraga lainnya. Dietrich menghabiskan banyak anggaran untuk strategi alternatifnya ini. Pada tahun 2011, anggaran pemasaran Red Bull berjumlah $2,1 miliar atau 84% dari laba kotor mereka. Daftar acara yang diselenggarakan Red Bull sangat mengesankan. Kompetensi olahraga yang diselenggarakan juga sangat menantang, mulai dari motocross gaya bebas sampai seluncur es. Red Bull telah mengakuisisi 5 klub sepak bola Amerika Serikat, termasuk New York Red Bulls. Selama bertahun-tahun, Red Bull mensponsori dan membeli banyak tim olahraga dari berbagai bidang. Akuisisi 2 tim Formula One adalah yang paling menonjol. Di tahun 2011, Red Bull menghabiskan sepertiga dari seluruh anggaran pemasaran untuk 2 tim di Formula One. Scuderia Toro Rosso adalah tim junior Red Bull yang dibeli dari Minardi pada tahun 2005. Pembalap terbaik dari Toro Rosso biasanya akan maju ke tim senior, yaitu Red Bull Racing, yang diakuisisi Dietrich dari Ford Motor di tahun sebelumnya, 2004. Red Bull Racing telah memenangkan 8 gelar yang didominasi pembalap Sebastian Vettel, kebanggaan Red Bull. Red Bull telah menguasai 43% pasar minuman energi di dunia, meskipun bermunculan merek pesaing lain. Red Bull pernah membantu Felix Baumgartner, seorang penerjun dan pelompat base Austria, terjun payung memecahkan rekor 24 mil dari stratosfer pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Red Bull menerima gugatan class action yang mengklaim bahwa slogan Red Bull Gives You Wings sebagai iklan palsu. Akhirnya, Red Bull membayar $13 juta, setengahnya diberikan kepada pelanggan yang merasa kecewa. Begitulah cara Red Bull memperkenalkan eksistensinya kepada dunia.